Cek 1 2 3. Apakah muncul suaranya, Ustaz? Ya, ada suara antum, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada para ustadz-ustazah yang sudah bersabar menunggu. Ada yang dari setengah 1, ada yang dari jam 1 menunggu. Kami ucapkan terima kasih. Insyaallah acara halal bihalal akan segera dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita meskipun dengan media Microsoft Teams dan kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi semoga tidak mengurangi rasa ukhuwah kita dalam bersilaturahim, insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perkenalkan di sini ana Jundi Al-Faruq, insyaallah akan memandu acara dari awal sampai akhir, dan nanti di akhir insyaallah ada kuis buat ustadz-ustazah, kuisnya berhadiah. Nah, untuk acara pertama, marilah kita buka acara halal bihalal ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mari kita perdengarkan tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Anas dari Stiu. Kepada Ustadz Anas, waktu dan tempat kami persilahkan. Anas di unmute aja ininya, mic-nya. Enak baik. Ustadz Anas sudah bisa gabung? Waalaikumsalam. Tafadhol Ustadz Anas. Assalamualaikum Jun. Mana nangis kata daftar Jun? Kenapa? Muhammad Rizal udah terdaftar belum? Rizal udah masuk. Ustadz Anas sudah masuk belum? Ustadz Anas Tiu, persilakan untuk membuka dengan tilawah. Ustadz Anas belum masuk kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. كيف حالك؟ Bukhair Syekh, ahlan sahlan. أهلا بك الله يحفظك. Oh, Ustadz Anas belum bisa gabung. Ustadz Rijal Ali Masrur bisa menggantikan Ustadz Anas untuk tilawah. Tafadhol. Sekarang jadi Tafadhol Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Ustadz Rijal Ali Masrur yang telah membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama. Insya Allah akan langsung disampaikan oleh Direktur Pendidikan. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Abdul Hasib, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan, ada materi mungkin dari panitia bisa di-share di grup keluarga besar agar yang terkendala suara dari yang lain yang tidak di silent, yang tidak dimatikan atau yang tidak mendengar dengan jelas tetap bisa mendapatkan informasi dengan baik. Pertama-tama jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah menyediakan sarana kegiatan ini sehingga kita tetap bisa melakukan halal bihalal dengan segala keterbatasan ruang dan waktu terjadi saat pandemi ini. Yang kedua, kami atas nama pimpinan, atas nama para mudir dan manajer, juga mewakili pengurus dari Yayasan Darul Quran Mulia, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama interaksi kita, muamalah kita setahun yang lalu terdapat kekurangan-kekurangan, ya tentu sebagai manusia
banyak kekurangan, kesalahan. Oleh karenanya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima seluruh amal kita selama bulan Ramadan. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Ini agak cukup panjang, nanti mungkin kalau tidak selesai seluruhnya, nanti mungkin akan disampaikan ulang saat pembukaan rapat kerja. Waktu yang disediakan berapa banyak, Ustadz Jundi? Mungkin boleh 10-15 menit, Ustadz. 15 menit ya, mudah-mudahan keburu ya. Poin pertama, kami mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. New normal ini adalah new habit, adalah kebiasaan baru buat kita. Oleh karenanya butuh 3 langkah ya. Yang pertama, sosialisasi yang masif. Ini sudah kita lakukan di grup-grup dan kita menyebar 20 spanduk di berbagai area pesantren. Lalu selain sosialisasi juga diperlukan saling mengingatkan satu sama lain. Baik di grup, baik saat rapat, saat sholat, saat berinteraksi. Jadi kita berharap seluruh pihak bisa saling mengingatkan terus-menerus ya. Termasuk saya juga cukup tegas selama ini, terutama belakangan ini di kalangan pimpinan, agar pimpinan memberikan contoh ya, minimal dalam menggunakan masker. Karena bagaimanapun, setuju atau tidak setuju tentang bahaya virus ini, kewajiban kita adalah sama-sama melindungi. Ketika antum tidak setuju tapi antum tidak melindungi, maka antum juga akan menjadi orang yang merugikan orang. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga, untuk bisa new habit ini berhasil perlu penegakan disiplin ya. Penegakan disiplin agar kita bisa terus menjadikan budaya baru ini sebagai kebiasaan yang tidak memberatkan, tapi kebiasaan yang menjadi aktivitas sehari-hari. Slide yang ketiga ya Ustadz ya. Tadi slide yang ketiga, sekarang slide yang keempat. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Mungkin selama ini sudah ada isu-isunya gitu ya, tapi belum secara resmi kita umumkan. Oleh karena itu di halal bihalal ini mudah-mudahan dengan jumlah peserta yang cukup banyak ya, 190 orang, bisa dipahami dengan baik. Mulai tahun depan kita akan merubah model unit pesantren ya. Akan kita rubah model unit pesantren. Kedepannya hanya ada 3 unit saja. Kalau sekarang unitnya ada banyak ya, ada pembinaan, ada unit Quran, unit SMP, SMA, Putra Putri, dan DQ 2. Nah, ke depan itu hanya ada 3 unit saja. Jadi nantinya unit ini diintegrasikan sesuai dengan unit legalitasnya. Yang pertama adalah unit SMA IT, meliputi putra dan putri, bertempat di DQ 1. Yang kedua dan ketiga adalah unit SMP IT Putra dan unit SMP IT Putri yang lokasinya berada di DQ 2. Hanya saja untuk yang SMP, ini sebagian santrinya tetap berada di DQ 1. Walaupun koordinasinya, instruksinya berada di bawah pimpinan yang di bawah SMP. Nanti hanya kelas 9 saja yang berada di DQ 1 kalau pertemuannya tatap muka. Nah, kita harapkan dengan pengintegrasian ini, itu diharapkan seluruh guru bisa menginduk ke 1 unit saja. Ya, kalau tidak urgent tidak harus di beberapa unit. Dengan harapan berbagai problematika yang selama ini terjadi bisa diselesaikan. Tarik menarik guru, kelebihan jam, lalu adanya konflik antar bidang dan seterusnya, pemerataan beban. Nah, oleh karena itu ke depan mulai tahun ajaran yang baru itu hanya ada 3 unit dan terdiri dari 3 pimpinan ya, 3 mudir. Sehingga ke depan DQ 1 tetap ada SMP SMA, tapi untuk DQ 2 hanya untuk SMP saja. Tempo hari sudah kita umumkan melalui edaran ya, penempatan pegawai. Nanti mungkin jika ada perubahan-perubahan ke depan tetap kita umumkan perubahan-perubahan penempatan pegawai. Nah, ada beberapa konsep integrasi yang penting yang perlu kita sampaikan. Secara detail nanti kita sampaikan saat rapat kerja. Tapi secara umum integrasi ini tujuannya menyatukan seluruh bidang ya. Misalkan bidang kurikulum, maka seluruh urusan yang terkait dengan kurikulum ngumpul jadi satu. Lalu ada tentang sarana prasarana,
lalu ada tentang kesiswaan, dan seterusnya. Nah, itu diintegrasikan jadi satu. Nah, ada sedikit perbedaan antara SMP dan SMA. Kalau SMP itu integrasinya seperti yang di Deki 2 sekarang, antara kesiswaan dan kesantrian. Jadi keduanya dijadikan satu. Begitu ya. Sehingga urusan sekolah, asrama, dan Al-Quran seluruhnya berada di bawah satu urusan kesiswaan dan kesantrian. Nah, itu semuanya berada di bawah wakil mudir. Kalau di SMA, itu dipisah antara bagian kedisiplinan dan bagian yang bukan kedisiplinan. Jadi bagian kedisiplinan seluruh bidang Quran, sekolah, dan asrama itu ngumpul jadi satu. Tapi tetap ada bidang-bidang keasramaan ya. Ada bidang, namanya nanti kalau kesiswaan kita ganti namanya bidang program ya. Jadi kalau yang kedisiplinan khusus kedisiplinan, kalau yang program dia khusus melaksanakan program. Nah, kita sudah memetakan, sudah melakukan 2 kali rapat kerja sejak bulan April ya. Kita rapat maraton antara pimpinan yang baru. Pemetaan yang sudah ditetapkan yayasan adalah untuk SMA mudirnya adalah Ustadz Muhtadi. Untuk wakil mudirnya adalah Ustadz Abdul Razak dan Ustadz Sarmadan. Lalu untuk SMP Putri itu mudirnya Ustadz Jauhari dengan wakilnya Ustadz Afud Saifuddin. Sedangkan untuk SMP Putra mudirnya Ustadz Syahab, wakil mudirnya Ustadz Safil dan Ustadz Abdurrahman Ar-Rozi. Nah, itu secara umum pemetaan di lingkup yayasan. Oleh karena itu nanti mulai pekan depan kita akan melakukan rapat kerja sesuai dengan unitnya, sesuai dengan bidang-bidangnya, hanya saja melibatkan struktur yang terlibat dalam PJJ saja. Nanti kita sampaikan kemudian. Lalu yang berikutnya ada juga perubahan di Departemen Yayasan. Departemen Yayasan selama ini ada 3, nanti kita tambah jadi 1, jadi 4. Yang pertama Departemen Mutu membawahi kurikulum, ISO, dan tambahannya kerumah tanggaan. Yang lalu kerumah tanggaan di bawah Departemen Media ya. Departemen Fasilitas namanya. Nah, itu dikembalikan ke Mutu. Lalu ada Departemen SDM, itu membawahi urusan SDM, PSB, dan CS. Seperti sekarang sama, bedanya forum trainer tidak berada di Mutu tapi berada di SDM. Lalu yang ketiga ada Departemen IT dan Branding, membawahi urusan IT, media, dan marketing. Nah, ini kita coba angkat isu baru urusan branding, karena ini akan menjadi sebuah hal yang penting di masa mendatang. Lalu ada tambahan departemen baru yaitu Departemen Sosial dan Kerjasama. Nah, ini membawahi urusan Deki Peduli, pemberdayaan masyarakat, kerjasama dalam dan luar negeri. Nah, ini kita tempatkan manajernya yang baru yaitu Ustadz Jamili ya, sebelumnya di bagian pembinaan. Nah, itu secara umum departemen di yayasan. Lalu yang berikutnya next, kebijakan tentang KBM di tahun ajaran baru 2020-2021. Ini mungkin termasuk poin yang ditunggu-tunggu ya. Pertimbangan utama kita adalah arahan dari Mendikbud waktu webinar kemarin untuk menyampaikan keputusan bersama beberapa menteri. Belakangan saya dapat juga surat edarannya, ada konferensi pers dari Kementerian Agama ya, dari Menak. Hanya saja Menak itu memberi beberapa pilihan, boleh masuk, boleh enggak gitu ya. Nah, kita mengikuti ketentuan yang disampaikan oleh Mendikbud. Di sana disebutkan bahwa sekolah atau madrasah berasrama itu di zona hijau pun tidak boleh masuk tatap muka selama 2 bulan transisi, dimulai sejak 13 Juli. Nah, oleh karena itu kita sudah putuskan kemarin bahwa Darul Quran akan memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah, itu sekurang-kurangnya 2 bulan, sejak bulan Juli. Ketika nanti ada informasi perubahan zona, misalkan Gunung Sidur menjadi zona hijau dan memungkinkan, bisa jadi masuk. Tapi jika belum, maka kita akan terus perpanjang sampai akhir semester. Tapi setidaknya kita memberikan kepastian untuk 2 bulan pertama itu kita memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Dengan santri baru atau siswa baru tetap masuk seperti biasa. Hanya saja pembelajaran jarak jauh nanti akan diformulasikan oleh masing-masing unit ya. Lalu struktur unit ya tadi sudah kita sampaikan, struktur unit yang sebelumnya sudah dirancang oleh mudir. Nah, itu dibagi 2, ada struktur unit pada kondisi normal tatap muka, ada struktur unit pada kondisi PJJ, pada kondisi pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk tahun ajaran ini yang diaktifkan, yang sudah ditugaskan itu struktur yang PJJ, yang pembelajaran jarak jauh, karena memang seperti kemarin kita
jalani 3 bulan terakhir, memang tidak semua struktur berfungsi ya, tidak semua struktur berperan. Nah itu kebijakan tentang tahun ajaran baru 2020-2021. Lalu yang berikutnya, Kaldik, kita sudah tentukan, hanya saja belum kita edarkan memang poin ini, tapi secara umum bisa dilihat, kita akan memulai KBM perdana maju 1 pekan dari Kaldik sebelumnya. Jadi di tanggal 20, ya awal KBM kita dimulai di tanggal 20. Nah sehingga nanti 20 Juli ya, kita berbeda 1 pekan dengan pada umumnya sekolah, dimulai pada 13 Juli. Nah diharapkan nanti masing-masing bisa mempersiapkan dengan baik dari struktur yang baru, juga dari para guru yang terlibat dalam tahun ajaran mendatang. Lalu berikutnya next, ada arahan teknis tentang PJJ. Nah ini sebenarnya agak kompleks, mudah-mudahan bisa kita sampaikan gambaran umumnya. Next ya, slide-nya slide yang arahan teknis PJJ, matriks warna biru slide-nya. Nah ini kita sampaikan ada 3 poin besar. 3 poin besar yang pertama ada perspektif dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ada 2 perspektif dasar untuk menjalankan program PJJ ini. Yang pertama, program PJJ ini harus bisa menyelesaikan problematika siswa, orang tua, dan guru selama 3 bulan PJJ kemarin. Jangan sampai problematika yang lalu tidak bisa selesai dengan PJJ yang baru di semester ini. Kalau kemarin kita mendadak, ya, by accident, tidak terencana dengan baik, karena PSBB-nya diperpanjangnya 2 minggu sekali, sehingga serba ketidakpastian. Nah, kalau sekarang ini kita punya waktu sebulan lebih untuk mempersiapkan PJJ yang tahun ajaran mendatang. Nah, itu perspektif pertama. Perspektif yang kedua, kita harus menguatkan branding, pengenalan DEKI atau pesantren atau lembaga pendidikan Islam, bahwa lembaga pendidikan Islam itu nggak gaptek, gitu ya. Tidak ketinggalan dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai dengan adanya PJJ ini justru yang paling kelabakan itu pesantren. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya kita di Darul Quran ini baik dari PAUD sampai sekolah tinggi, terutama SMP SMA yang pesantren, ini harus punya kekuatan tersendiri dalam pembelajaran jarak jauh. Jangan sampai dikesankan lembaga pendidikan Islam itu termasuk lembaga yang tertinggal ya, atau agak gaptek ya, gagap teknologi. Nah ini mudah-mudahan dipersiapkan dengan matang. Nanti secara rinci teknisnya akan disampaikan saat rapat kerja. Lalu dari 2 perspektif itu kita menetapkan 3 program utama, 3 rencana program. Pertama ada penyederhanaan mapel dan jam KBM. Ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 3,5 bulan lalu. Jadi 1 jam KBM itu adalah 1 jam dinding, 1 hari hanya 4 jam KBM. Kalau SDIT berarti ada 20 jam KBM, kalau yang pesantren ada 24 jam KBM. 2 jamnya dipakai ekskul, jadi 22 jam. Nah itu untuk yang KBM sekolah. Sedangkan untuk yang halaqah Quran, itu dilaksanakan 2 kali seperti kemarin, ba'da subuh dan ba'da asar. Hanya saja ba'da maghribnya tetap aktif dikelola oleh guru Quran untuk tema-tema monitoring amal yaumi yang sebelumnya di-handle oleh bagian keasramaan, ya, oleh musyrif asrama. Nah, bisa juga selain monitoring amal yaumi nanti dipakai oleh kegiatan lain seperti kegiatan tarjamah, kegiatan kajian dan seterusnya. Nah, itu yang pertama programnya. Yang kedua, penyederhanaan amanah guru. Jadi nantinya tidak ada musyrif asrama. Untuk PJJ ini tidak ada musyrif asrama. Yang ada adalah guru Quran dan guru kelas untuk pesantren ya, guru KBM. Nah, guru asrama perannya akan dibagi 2, dipecah. Kita hilangkan, tapi fungsinya tetap berjalan. Pertama dimasukkan ke dalam guru Al-Quran untuk memonitoring amal yaumi di setiap ba'da maghrib tadi. Lalu sebagian fungsinya kita bentuk ada istilah baru guru piket dan tim konseling. Jadi nanti jumlahnya lebih banyak, bukan 1 orang guru piket. Guru piket ini fungsinya nanti mengarahkan untuk memobilisasi siswa, santri, agar ketika jam KBM dimulai, jam pelajaran halaqah dimulai, mereka yang menyiapkan, memobilisasi, mengingatkan dan seterusnya, sehingga guru bisa fokus mengajar. Lalu ada tim konseling yang selama ini dihandle oleh guru asrama ke orang tua. Nah, ini nantinya tim konseling berada di bawah BK. Nah, mereka memonitor apa saja problematika orang tua, melakukan konsultasi dengan orang tua, sehingga setiap orang tua itu bisa dihubungi dan bisa bertukar pikiran dengan tim konseling ini. Jadi secara prinsip fungsinya tidak dihilangkan ya, fungsinya dijalankan dengan skema yang berbeda.
Lalu yang terakhir program yang ketiga yaitu adanya penyesuaian program atau kegiatan. Kalau di sekolah di sini kan ada banyak ya, ada ekskul, ada pramuka, ada kegiatan bahasa, ada kegiatan macam-macam. Kalau di SD itu ada kegiatan tambahan yang sore hari. Kalau di pesantren ada kegiatan kajian, ada tarjamah dan seterusnya. Nah, semua kegiatan itu kita sederhanakan, tidak semua dijalankan. Hanya sebagian. Di antaranya kegiatan bahasa itu seminggu hanya sekali, kegiatan ekskul di Sabtu saja sekali, kajian juga sekali saja, kecuali kelas 12 ada kajian tafsir, lalu tarjamah sekali. Termasuk yang halaqah tarbawiyah itu hanya ada di SMA saja untuk PJJ. Di SMP tidak ada, di SMP diganti dengan kegiatan bahasa. Lalu metode menjalankan program tersebut kita bagi dua, ada metode online, ada metode offline. Metode online ini setiap guru yang diberikan amanah harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan video call. Ya, kita arahkan bisa pakai Microsoft Teams. Oleh karena itu sengaja hari ini kita pakai Microsoft Teams agar semua guru bisa terbiasa. Jadi yang guru KBM harus melakukan pembelajaran daringnya dengan dua arah. Ya, dua arah bisa berdiskusi, bukan lewat chat, dua arah melalui video, dan untuk 1 KD, 1 bab minimal 1 kali pertemuan daring. Nggak boleh hanya dengan chat saja. Dua arahnya harus kelihatan tatap muka ya. Termasuk yang Al-Quran juga sama. Al-Quran harus melalui video call langsung untuk melakukan absen dan untuk melakukan setoran. Kecuali yang terkendala sinyal ya. Sehingga tidak bisa guru itu hanya mengandalkan chat saja. Harus ada pertemuan, harus ada penjelasan secara langsung, harus ada diskusi. Kesulitan anak harus bisa dijawab. Nah, berbeda dengan yang anak-anak nanti di PAUD dan SDIT, kekuatan utama anak-anak nanti adanya di fasilitator, peran orang tua. Sehingga kita nanti menimbulkan istilah jurnal ya. Ada jurnal orang tua. Setiap minggu orang tua harus diberikan jurnal. Nah, jurnal ini fungsinya seperti perencanaan administrasi guru dalam mengajar, tapi dikasihkan dalam konteks orang tua. Ya, misalkan pekan ini siswa harus belajar apa saja, cara belajarnya gimana, cara mendampinginya gimana, apa saja yang harus didampingi. Konteksnya bukan ke arah materi, tapi ke arah peran orang tua. Sehingga setiap orang tua tahu sepekan ini harus ngapain. Contoh ada kasus kemarin, misalkan ada sebuah tugas dari PAUD memasak sayur sop. Ternyata tujuan utamanya bukan anak bisa masak, bukan bisa fun cooking, tapi tujuan utamanya mengenal warna. Nah, ini harus tersampaikan dalam bentuk jurnal tadi. Jurnal disampaikan setiap pekan. Lalu yang kedua ada metode offline. Nah, ini sudah kita rancang metode offline. Yang pertama metode offline adalah pengiriman buku. Jadi semua buku yang sudah menjadi hak siswa kita akan kirimkan. Kalau kemarin waktu PJJ 3,5 bulan lalu, itu kan santri tiba-tiba suruh pulang, kita nggak tahu sampai kapan, perencanaannya 2 minggu, tapi bukunya ditinggal. Nah, ini nanti kita kirimkan bukunya. Yang kedua kita beri pilihan untuk dikirimkan flash disk. Jadi materi-materi online di offline kan, di copy dalam bentuk soft copy, dipindahkan ke flash disk, kita kasihkan ke anak sehingga dia bisa belajar kapan saja kalau offline, bisa di komputer, bisa di laptop, bisa bahkan bisa di TV kalau TV-nya TV LED. Lalu yang kedua dengan adanya penyediaan sumber materi pelajaran yang diupload sebelum KBM per 2 bulan sekali. Jadi seminggu sebelum KBM dimulai nanti, guru-guru sudah harus menuntaskan sumber materi dalam bentuk soft copy untuk 2 bulan pembelajaran. Harus disiapkan. Entah itu video, entah itu rekaman, entah itu voice note dan seterusnya. Berbagai macam rangkaian, bisa resume, tulisan, bisa foto. Nggak harus kita bikin sendiri, bisa dari luar. Tapi sumber-sumber materi belajar itu sudah disiapkan. Nanti kita upload dalam bentuk OneDrive, dalam bentuk Google Drive, dalam bentuk email, dalam bentuk DQ Access, sehingga semua siswa bisa mengakses materi kapan saja, ya, dari mana saja, dan semuanya tersedia. Nanti setelah 2 bulan oleh guru diupdate lagi. Lalu yang berikutnya ada jurnal orang tua yang tadi kita sampaikan. Jurnal orang tua ini wajib dibuat, disampaikan di setiap kelas seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk kelas-kelas atas, untuk kelas SMA. Tujuannya adalah menyampaikan ke orang tua apa saja yang harus dilakukan orang tua dalam membantu anak pada pekan tersebut. Sehingga setiap orang tua itu tugasnya bukan ngajarin materi, bukan.
Kalau orang tua suruh ngajarin materi, bayangkan orang tua harus menguasai matematika, menguasai IPA, menguasai IPS, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya orang tuanya pusing. Peran guru hilang. Padahal PJJ ini adalah bagaimana membantu orang tua ya, membangun kemandirian anak sehingga anak itu bisa belajar dengan baik. Bukan diminta orang tuanya belajar, lalu orang tuanya ngajarin ke anak. Nah, harusnya bukan begitu. Ini harus dirubah paradigmanya. Oleh karena itu PJJ ini mengingatkan hal besar buat kita bahwa peran orang tua itu penting. Yang selama ini mungkin orang tua masing-masing abai ya, orang tua pada siswa. Tapi konsep yang 3 bulan lalu harus kita evaluasi dan kita perbaiki ke depannya agar orang tua bukan lagi sebagai guru utama, tapi dia fasilitator, penjembatan antara guru penyampai materi dan juga kepada siswa yang merupakan objek ya. Nah itu arahan teknis terkait dengan PJJ. Lalu yang terakhir, slide terakhir ini terkait dengan arah Darul Quran secara umum untuk bidang pendidikan ya. Di slide terakhir positioning. Jadi kita sudah sampaikan dalam rapat kerja dengan pimpinan kemarin bahwa positioning Darul Quran ke depan itu fokusnya pada quality and service ya. Jadi memperbaiki mutu dan layanan. Selama ini kita sudah sangat getol dalam hal mutu ya. Dalam hal mutu artinya dalam hal kualitas. Kita bikin targetnya terus meningkat, kita monitor terus hasil-hasil setiap semester, setiap 3 bulan. Nah, ke depan itu kita tambahkan ada istilah layanan, mutu dan layanan. Nah, apa saja fokus mutu dan layanan? Nah, kita untuk tahun depan, 3 tahun mendatang, fokus kita adalah pada mutu dan layanan yang tangible, yang kelihatan kasat mata. Nanti linear dengan arah yang tadi, arah branding ya, Departemen IT dan Branding. Nah, ada 5 poin besar yang menjadi fokus kita dalam menjalankan bidang pendidikan 3 tahun mendatang. Yang pertama, kita akan tingkatkan kualitas dan layanan dari sisi tampilan gedung dan lingkungan. Jadi lingkungan itu taman, pagar, suasana. Nah, itu harus kita kesankan bahwa di Darul Quran itu menyenangkan ya, ramah dan seterusnya. Tampilan gedung mulai dipugar sedikit-sedikit ya. Kalau di DQ 2 mungkin tampilan gedungnya sudah baru. Nah, ini yang di DQ 1 minimal tampilannya catnya yang berubah ya. Walaupun belum semua gedungnya bisa berubah. Lalu yang kedua, appearance-nya guru, tampilan fisik guru dan pegawai. Kita sudah sepakati kemarin diberikan anggaran seragam dari pengurus cukup besar yang nantinya ini akan menjadi penegakan disiplin yang baru bahwa pada jam-jam tertentu semua wajib menggunakan seragam. Apapun aktivitasnya, meskipun bukan mengajar, yang tidak melakukan hal itu nanti akan diberikan sanksi. Nah, ini tujuannya adalah agar ketika orang masuk ke Darul Quran pada jam tertentu yang memang guru itu ada seragamnya sebagaimana lazimnya sekolah-sekolah. Tidak seperti yang berjalan sekarang ya. Kalau guru nggak ngajar KBM, dia nggak pakai seragam, keluarnya kaosan biasa ya. Seakan-akan pada jam kerja sekolah jam 7 sampai jam 2, nah itu hanya bidang-bidang tertentu saja yang berseragam. Nah, kita inginkan semuanya berseragam. Tampilannya menarik, rapi ya. Kalau kita lihat Ustadz Jundi kan menarik, rapi ya. Nah, ini harapannya guru-guru yang lain bisa mengikuti. Ya, kita harus bisa mengikuti. Jadi tampilannya itu rapi, menarik, nggak cuma Islami ya, tapi bisa rapi, seragam, ya menarik. Lalu yang ketiga, apa saja kualitas dan layanan yang ketiga yang harus diperbaiki? Yang ketiga adalah memperbaiki interaksi dan komunikasi ke orang tua dan siswa. Ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama ramah. Bagaimana setiap orang itu bisa memiliki ekspresi yang ramah ketika bertemu orang tua dan siswa. Bukan jutek ya, bukan galak, bukan acuh. Yang paling sering ditemui di Darul Quran itu cuek. Ada tamu, ada orang tua, ya cuek aja ya. Disapa juga enggak gitu ya. Apalagi bisa bersikap ramah. Nah, itu harus kita tingkatkan. Ramah. Yang kedua responsif. Ketika ada problematika cepat diselesaikan. Yang terjadi selama ini dilempar-lempar. Dari bidang A dilempar ke bidang B. Ini semuanya terekam dalam aplikasi pengaduan DEKI. Banyak sekali orang tua protes dalam aplikasi pengaduan itu, sudah tanya ke sini dilempar ke sana, di sana dilempar ke sini. Nah, ini harus kita harus bisa responsif ya. Segala problematika bisa cepat diselesaikan. Lalu yang terakhir ini saya tegaskan sekali lagi, tidak ada pemukulan baik oleh guru atau sesama siswa. Kita akan tegas. Ini peringatan terakhir untuk siapapun di Darul Quran. Nggak boleh ada bullying, no bullying. Kita udah nggak ada toleransi. Bullying sekali lagi terjadi, tidak ada toleransi di Darul Quran untuk bisa berkhidmah dengan cara seperti itu. Apapun seberapa besar emosi kita, memukul itu bukan penyelesaian masalah.
memukul dan mengumpat itu bukan menyelesaikan masalah. Jadi tidak boleh ada istilah bahwa di lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren itu adalah cikal bakal perilaku bullying. Kita harus punya peran yang superior dari Darul Quran sebagai lembaga pendidikan Islam, apalagi lembaga pendidikan yang fokus pada Al-Quran. Sangat malu kita fokus pada Quran, tapi Quran mencontohkan memukul, mendidik dengan cara memukulnya nggak ada ini. Ini bertentangan. Jangan sampai kita mengurusi kedisiplinan santri, ya, menyuruh santri berbuat solih, berakhlak yang mulia, tapi kita tidak memberi contoh yang baik. Nah ini kita memberikan peringatan yang keras di tahun ini, tidak ada toleransi sama sekali. Lalu yang keempat, positioning yang ingin kita bangun fokusnya adalah kemajuan teknologi informasi. Nah, tim IT sengaja kita pisahkan dengan tim media dan fasilitas. Kita pisahkan dengan fasilitas agar dia bisa fokus mengembangkan teknologi informasi dengan segera. Berbagai aplikasi-aplikasi penunjang. Harapannya adanya PJJ ini mempercepat ya, memberikan stimulus, memberikan akselerasi, menjadi katalisator. Kita punya mimpi itu seluruh aktivitas yang bisa dimonitor oleh orang tua dan guru itu terkumpul dalam satu aplikasi. Dulu kita harapkan dalam bentuk Diki Akses. Lalu yang terakhir adalah media publikasi dan pencitraan. Nah, ini salah satu tugas timnya media selama ini. Ya, segala kebaikan dari poin 1 sampai 4 itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dipublikasikan, kalau tidak dicitrakan ya. Pencitraan itu adalah teknik mengambil informasi. Informasi itu mungkin ada A, B, C, tapi dengan dia bisa mengambil teknik yang C saja atau yang A saja, hal yang positif, dia bisa menjadi citra yang baik. Jadi bukan memanipulasi. Jadi bagaimana kita mengambil teknik yang tepat ya. Walaupun mungkin misalnya contoh fasilitasnya biasa saja, tapi karena teknik pengambilannya bagus, teknik pengambilan gambarnya bagus, dia bisa memberikan citra yang positif. Nah, oleh karena itu kedua hal ini sudah harus kita mulai tingkatkan. Selama ini sudah positif ya, sudah bagus. Ada tim di bawah Ustadz Zaki dan lain-lain. Nah, ini harus bisa lebih garang ya. Bagaimana bisa lebih optimal? Kita harus mulai masuk ke arah digital marketing, internet marketing. Bagaimana PSB itu udah bukan lagi caranya nyebar brosur ya, bukan lagi pakai spanduk. Nah, ini gimana biar Deki itu kalau bisa masuk dalam marketplace ya. Kira-kira kalau orang lagi buka Shopee bisa nggak tuh keluar iklan PSB? Nah, itu tugas kita dari bagian publikasi dan pencitraan. Lalu yang terakhir tidak kita sampaikan dalam slide tersebut, ada 2 cita-cita besar yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Hasib berkali-kali kepada kita di kalangan pimpinan, yaitu yang pertama adalah adanya lembaga dana sosial, ya, pengembangan dari Deki Peduli, lembaga dana sosial yang punya manfaat sangat besar dan bisa memberikan kebermanfaatan, pemberdayaan masyarakat juga sangat besar. Sehingga dakwah itu bisa masuk lebih masif lagi. Bukan hanya kita berperan di Darul Quran, tapi untuk masyarakat sekitar, untuk para alumni dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kita coba tuangkan Deki Peduli ini dalam sebuah departemen baru yang di bawah Ustadz Jamili. Itu yang pertama. Yang kedua, cita-cita besar beliau yang belum kita realisasikan, belum kita bisa realisasikan, itu adanya boarding pesantren untuk SDIT ke bawah ya. Kita coba mulai untuk daycare di PAUD, kita coba mulai nanti mungkin konsep pesantren untuk SDIT kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini mudah-mudahan 2 cita-cita ini dalam waktu dekat ya, mungkin 2, 3, 5 tahun lagi kita coba realisasikan agar cita-cita beliau, kebermanfaatan Darul Quran ini bisa dirasakan lebih luas ya, lebih luas oleh siapa saja. Saya teringat pesan beliau itu ketika kita mempertanyakan kenapa dalam PSB harus menerima sebanyak-banyaknya. Lalu beliau mengatakan bahwa ketika ada orang ingin belajar Islam, ingin belajar Al-Quran, lalu kita tolak, itu rasanya kita itu berdosa gitu ya. Ada orang minta didakwahin, kita nggak mau. Kita aja mau mendakwahi orang susah setengah mati ya. Ini ada orang minta, kita tidak bersedia. Nah, oleh karena itu Ustadz Hasib punya komitmen seperti itu, kuotanya terus diperbesar. Nah, itu mungkin poin-poin yang bisa disampaikan mewakili para pimpinan, juga bagian pendidikan. Semoga pesan-pesan tersebut bisa dimaknai dengan baik. Bagi yang tidak begitu jelas, nanti bisa dibaca slide yang dikirimkan di grup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah kepada Ustadz Muhammad yang sudah memberikan sambutannya.
Semoga materi yang tadi disampaikan bisa dicerna dengan baik oleh para ustazah sekalian. Dan selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan kepada yang terhormat Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu annahu wa rasuluna nabiyyi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan, para direksi, manajer, kepala sekolah PAUD, SDIT, SMP DEKI, SMP DKM, SMA dan STIU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para guru. Alhamdulillah hari ini kita kembali bermuajahah secara online dalam rangka menyelenggarakan kegiatan halal bihalal. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu 'amin wa antum bikhair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin mewakili segenap pengurus, pembina, para donatur beserta seluruh pimpinan kepada keluarga besar Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bekal takwa yang telah kita siapkan di bulan suci Ramadan ini bisa terus kita rawat dan kita pakai senantiasa untuk kehidupan sepanjang tahun yang akan datang. Para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di Darul Quran ini memohon disampaikan kepada seluruh keluarga besar antum semua di rumah, di kampung halaman, dari kami semua di Darul Quran Mulia ini, dan kami meminta doa dari antum sekalian beserta keluarga untuk mudah-mudahan kita semua terhindar dari cobaan COVID dan wabah corona ini, dan kita selamat serta kita bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan kembali bahwa lembaga kita Darul Quran Mulia ini merupakan sebuah lembaga yang telah dirintis dengan visi yang sangat besar. Dan visi ini senantiasa harus terngiang-ngiang di kepala kita, bahwa perjuangan ini bukan hanya perjuangan para pendiri, bukan hanya perjuangan para pembina, bukan hanya perjuangan para pengurus, bukan hanya perjuangan para pimpinan, melainkan perjuangan kita semua. Visi yang telah dicanangkan oleh founding father daripada Darul Quran Mulia ini adalah menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang unggul dalam membentuk masyarakat yang solih menuju kemajuan umat dan bisa. Darul Quran Mulia merupakan lembaga dakwah dan juga lembaga pendidikan Islam di waktu yang sama. Dan yang kita harapkan adalah Darul Quran Mulia ini menjadi lembaga dakwah dan pendidikan. Menurut para pendiri daripada Darul Quran Mulia ini, yang dimaksud dengan unggul adalah menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang menjadi pelopor dalam setiap kebaikan. Menjadi pelopor arus kebaikan yang siap guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa hal tadi sudah disinggung oleh Ustadz Muhammad.
Banyak sekali memang Al-Quran di Indonesia ini, tapi kisah pendidikan karakter, dan ini merupakan ciri khas. Keunggulan ini adalah upaya permulaan yang sangat baik yang telah dirintis oleh para pendiri dan Al-Quran mulia, yang senantiasa harus kita perjuangkan untuk terus menjadi arus yang semakin besar. Kita bercita-cita untuk menjadikan Darul Quran Mulia ini menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang unggul untuk memimpin arus kebaikan yang sangat besar. Kita juga sudah merintis beberapa hal yang tadi juga disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Kita termasuk generasi-generasi awal yang menyelenggarakan PSB dengan online. Bahkan kita tahun kemarin telah membuat sebuah mekanisme PSB yang baru, yang bisa jadi belum pernah dilakukan oleh pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah lain, dengan melakukan beberapa tahap, dan ini dalam rangka memudahkan semua orang yang berusaha untuk bergabung dengan kita. Oleh karena itu, arus-arus kebaikan ini perlu kita terus besarkan. Semakin banyak yang mengikuti arus kebaikan ini, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan bersama-sama di sini. Dan ini merupakan cita-cita daripada pendiri. Saya mengikuti jejak ini, semakin banyak pesantren Al-Quran yang memadukan dengan ini, jadi serta menjadikan lembaga dakwah, maka semakin besar apa yang dirahmati Allah. Lembaga yang didirikan tujuannya adalah membentuk masyarakat yang soleh menuju kemajuan umat dan bangsa. Ustaz Hasib seringkali mengingatkan kita bahwasanya perspektif soleh menurut yang merupakan hasil pemahaman beliau serta hasil renungan beliau yang panjang, bahwasanya soleh adalah berkembangnya seluruh potensi positif seorang anak. Dan itu dijabarkan dalam tujuan daripada pendirian Darul Quran Mulia ini adalah berkembangnya seluruh potensi yang dicoba dijabarkan dalam 8 hal. Yang pertama adalah beriman kokoh, beribadah benar, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, mandiri, terampil, dan cinta Al-Quran. Para ustadz yang dirahmati Allah, mulai dari PAUD, SDIT, SMP, SMA, bahkan sampai STIU, semua harus merujuk pada 8 karakter yang kita harapkan berkembang sangat pesat di dalam diri anak-anak kita. Kita berharap sekali setiap alumni kita ini memiliki kompetensi yang berkembang di 8 aspek ini. Imannya kokoh, ditaruh di mana aja, luar biasa. Konsisten, istiqomah, beribadah benar, di mana saja dia berada, ibadahnya nggak turun-turun. Terus bersemangat, menjadi permata hati buat kedua orang tuanya karena ibadahnya yang luar biasa. Lalu akhlaknya juga mulia, sopan santunnya luar biasa. Sudah jadi alumni kembali lagi mengunjungi pesantren, luar biasa ta'zimnya dengan para ta'zimnya dengan guru-guru mereka, ta'zimnya dengan orang tua mereka. Akhlaknya luar biasa. Ini yang kita harapkan. Badannya sehat, lalu berpengetahuan luas. Oleh karena itu, masalah pengetahuan luas ini kita menjadikan akademik ini merupakan salah satu keunggulan kita. Beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad di Direktur Pendidikan terkait dengan mekanisme pembelajaran jarak jauh, kami harapkan untuk diperhatikan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang meragukan keberhasilan daripada pendidikan jarak jauh ini secara online. Di antaranya adalah akan hilangnya sentuhan-sentuhan pendidikan yang biasanya bisa diberikan secara langsung oleh setiap guru. Lewat contoh, perhatian, lewat komunikasi yang intensif, dan seterusnya. Sehingga itu merupakan sarana yang begitu besar berpengaruh kepada si anak. Namun dengan online ini pasti ada keterbatasan dengan hal itu. Nah, ikhwah fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap PJJ ini tidak menjadikan kita hanya mentransfer ilmu. Kita berharap pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan ruhiyah, penyemangat-penyemangat ibadah, ya, komunikasi-komunikasi yang intensif antara guru dengan murid, antara murabbi dengan mutarabbi, antara dengan musyrifah dengan muridnya, antara musyrif kamar dengan musyrifnya dengan binaannya, antara musyrif Al-Quran dengan peserta halaqahnya.
antara guru-guru SD, guru PAUD, antara dosen dengan mahasiswanya ini terjalin dengan sangat baik. Sehingga pesan-pesan pendidikan pun tetap disampaikan. Lalu berkembangnya kemandirian mereka, terampil dan cinta Al-Quran. Terkait dengan terampil ini, dalam beberapa hal Ustadz Hasim menyampaikan bahwa terampil ini diantaranya adalah anak-anak ini punya life skill dan soft skill yang kuat. Sehingga mereka berada di mana saja, mereka bisa bermanfaat. Mereka punya kemampuan berdakwah di media sosial, mereka punya kemampuan berdakwah di Instagram, di Facebook, mereka bisa memberikan pencerahan untuk generasinya dengan sangat baik dengan cara mereka yang mereka pahami dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian kita yang sangat besar dan senantiasa harus kita ingatkan di setiap tahunnya, terlebih lagi di momen halal bihalal ini. Dan selanjutnya adalah bahwa kita meyakini bahwa kemajuan umat dan bangsa yang merupakan daripada cita-cita dari pendirian dari Darul Quran ini itu merupakan hasil daripada proses pendidikan di Darul Quran yang berefek pada sektor pendidikan, ekonomi, politik, perdagangan, dan seluruh aspek sendi-sendi kehidupan di dunia ini, sehingga Islam ini dirasakan betul sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya Islam rahmatan lil alamin ini kita berada dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia dengan kita menaati setiap ketentuan dan undang-undang yang berada di dalamnya. Dalam hal ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad, bahwa kita secara tegas mengikuti segenap protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk dalamnya adalah ketika pemerintah belum merekomendasikan terkait dengan aktifnya sekolah-sekolah berasrama, maka kita akan melaksanakan kegiatan sekolah atau pendidikan dengan jarak jauh. Adapun untuk sekolah pulang pergi, kita akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang tua yang berpesan kepada kami untuk memperhatikan komunikasi dan interaksi kepada seluruh peserta didik di semua level, agar kita semua semakin intensif melakukan komunikasi-komunikasi. Di antaranya adalah kami berharap untuk semua jenjang halaqah tarbawiyah untuk segera terlaksana dengan sebaik-baiknya dimulai pekan ini. Mulai dari seluruh halaqah tarbawiyah para asatidz, para pegawai, bahkan seluruh halaqah tarbawiyah para peserta didik. Kita harapkan semuanya sudah operasional dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali orang tua yang merasakan hasil daripada sentuhan-sentuhan para murabbi, para murabbiyah terhadap putra-putri mereka. Sehingga ketika program ini belum berjalan, ini dicari-cari dan ditanyakan oleh para santri dan para orang tua. Oleh karena itu, kita berharap seluruh program halaqah tarbawiyah serta program-program pembinaan lainnya bisa segera berjalan walaupun dengan cara daring ataupun online. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya insya Allah kegiatan-kegiatan tarbiyah akan berjalan pula di Darul Quran ini, termasuk kegiatan-kegiatan mabit yang biasanya kita laksanakan untuk para bapak-bapak, ustadz-ustadz, maka akan kita modifikasi dengan menjadi kegiatan-kegiatan kajian-kajian virtual. Dan kita harapkan seluruh asatidz untuk bisa aktif mengikuti setiap program-program tarbiyah ini. Baik halaqah pekanan maupun taskif yang 2 pekanan ataupun kajian-kajian pengganti mabit. Kita berharap dalam mewujudkan cita-cita kita mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang solih, maka kita sebagai para pembinanya terlebih dahulu mensolihkan diri kita. Di antaranya dengan kita mengikuti pembinaan-pembinaan di dalam program-program tarbiyah ini. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita juga akan mengadakan mutabaah yaumiyah, bukan hanya kepada para santri, namun juga kepada kita semua ya. Agar ini menjadi
untuk menjadikan hari-hari kita ini terisi dengan amal-amal yang luar biasa, produktif. Oleh karena itu, kami harapkan nanti ketika sudah dirilis Mutabaah Yaumiyah bagi para asatidz berbasis website sebagaimana Pak Santri saat ini isi, kami berharap para ustadz dan ustadzah, seluruh guru, baik laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa aktif untuk mengikuti program-program ini, termasuk mengisi lembar-lembar mutabaah yang insya Allah kita harapkan untuk menjaga stabilitas rohani kita. Karena Darul Quran Mulia ini bukan hanya lembaga pendidikan, tapi merupakan lembaga dakwah yang kita harapkan dengan kehadiran Darul Quran Mulia ini memberikan dampak yang sangat besar secara positif untuk masyarakat, baik di Indonesia secara khusus maupun di dunia secara umum. Akhirnya kami juga di kesempatan kali ini ingin mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa atas segenap kontribusinya kepada seluruh guru sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kebaikan serta kemanfaatan yang banyak untuk kita semua, dan kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan di surganya. Pada akhirnya kami ingin menyampaikan selamat pula bagi seluruh asatidz yang alhamdulillah sudah cukup baik ya dengan memulai dakwah di bidang tulisan. Ini merupakan kontribusi kita juga dalam dunia dakwah Islam. Oleh karena itu kami juga mengajak kepada seluruh ustadz-ustazah yang lain untuk semuanya bisa mengambil bagian dalam dakwah Islam ini lewat tulisan. Ada beberapa ustadz dan ustazah yang sudah membuat buku, dan ini menurut saya perlu diapresiasi dan merupakan sebuah langkah produktif dari Deki Training Center yang telah memprakarsai kegiatan ini. Ada beberapa buku seperti buku 60 hari menerbitkan buku mandiri, lalu ada bukunya Ustazah. Ini bentuk yang efektif dengan dana ini bahkan daripada kita untuk dakwah Islam ini. Oleh karena itu kita mengajak kepada seluruh ustadz-ustadz untuk bergabung juga dalam kegiatan dakwah Islam tulisan ini, dan ke depan bukan hanya buku-buku yang memotivasi saja, tapi kita berharap lahir dari ini untuk siswa-siswa kita selamat. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian di sambutan ini. Terima kasih banyak. Aqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib yang sudah menyampaikan sambutannya. Beranjak kepada acara selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah yang akan langsung dibawakan oleh Kiai Haji Abdul Hasib Hasan. Kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Hasib, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Para asatiz dan ustazat yang dirahmati Allah, para pengurus Yayasan Darul Quran Mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para ustaz dan ustazah yang baru saja kembali ke rumah besar kita, ke pesantren Darul Quran Mulia, setelah berlibur panjang di kampung halamannya masing-masing. Dan saya juga ucapkan ahlan wa sahlan kepada para ustaz dan ustazah yang baru bergabung dengan pesantren Darul Quran Mulia. Kepada semuanya saya ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga dalam rahmat, hidayah dan inayahnya. Dalam kesempatan ini, dalam kesempatan silaturahim ini, izinkanlah saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, walaupun barangkali ada kesan sudah terlambat, tapi tidak ada namanya terlambat kalau kita saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholihal a'mal, semua amal-amal soleh kita yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu, dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya sebesar-besarnya. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah dan membekali diri kita dengan ketakwaan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulana. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam.
Ada Ustaz, suaranya masuk. Sudah jadi dengar. Alhamdulillah. Para asatiz dan ustazat semuanya. Kita semuanya akan menyongsong masa depan kita. Kita akan mulai berkiprah kembali dalam aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas belajar mengajar atau aktivitas berdakwah atau aktivitas bekerja. Kita akan memulai semuanya. Harapan kami tentunya semoga dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kita ke depan bisa kita lakukan lebih baik lagi. Bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Bisa kita lakukan lebih produktif lagi. Namun itu semuanya para ustadz dan ustazah bisa kita lakukan manakala kita membekali diri kita masing-masing dengan bekal ketakwaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam pesannya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di ayat yang lain bahkan disebutkan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa zalika khair. Wahai manusia, telah kami turunkan pakaian buat kalian yang bisa menutupi kekurangan kalian. Yuwari sawatikum, menutupi kekurangan-kekurangan kalian, aib-aib kalian. Waribasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar dalam mengarungi hidup kita ke depan menjadikan ketakwaan itu sebagai khairuz zad, sebagai bekal yang terbaik, dan menjadikan ketakwaan itu sesuatu yang selalu melekat pada diri kita. Tak ubahnya seperti pakaian. Karenanya Allah katakan libasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa adalah yang terbaik. Takwa itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah yang kemudian bisa kita implementasikan, kita wujudkan dengan imtisal awamirillah wajtinab nawahi, dengan komitmen melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Kadang-kadang sebagian ulama cuma menyebutkan konsekuensinya saja.
Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sementara akar dari ketakwaan itu jarang disebut. Akar dari ketakwaan itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang melekat dalam diri kita. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Fa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia kendalikan dirinya dari pengaruh hawa nafsunya. Dia bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, nggak mau ngikutin hawa nafsunya, itu karena takutnya kepada Allah. Balasannya adalah fa inna jannatan hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga itulah yang menjadi tempat tinggalnya. Karenanya ketika seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh beliau, hendaknya kamu pulang ke kampung halamanmu, kamu berdakwah ke tengah-tengah masyarakatmu. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, saya belum punya bekalan yang banyak, saya masih perlu tambahan bekal ya Rasulullah. Saya masih perlu berlama-lama melakukan mulazamah dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah, mereguk ilmu dari Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan, ya kalau begitu aku bekali tambahan bekal itu sekarang juga. Setelah itu pulanglah. Apa bekalan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bekalan yang paling ampuh diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 3 hal. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di tengah keluargamu kamu takut kepada Allah, sendirian kamu takut kepada Allah, di tengah-tengah masyarakat kamu takut kepada Allah, di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapan saja. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah perbuatan baik menyertai kesalahan yang telah kamu lakukan. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu yang lalu. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa-dosa. Begitu di ayat lain dikatakan. Dan pesan yang ketiga, wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Dan bergaulah, berkomunikasilah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Itu 3 pesan Rasulullah. Takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, selalu melakukan perbuatan baik ya, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, dan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Ikhwan dan akhwat, para ustaz dan ustazah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati
kita semuanya. Jadikanlah ini sebagai bekalan kiprah kita ke depan. Bekalan untuk hidup kita, bekalan kita mengajar, bekalan kita untuk berkiprah di masyarakat. Takwa, rasa takut, rasa muraqabatullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kita sadari selalu memantau kita. Walaupun barangkali ketua yayasan nggak melihat, walaupun barangkali teman nggak melihat, walaupun barangkali mudir tidak melihat, sadari bahwa Allah selalu memantau kita, melihat kita. Nah, satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, katanya, ma ihsan, apakah ihsan itu? Lalu sahabat dengan penuh tawaduk mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah menjelaskan sendiri tentang ihsan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu berkiprah, kamu berbuat, kamu beribadah, kamu jadikan semua kiprahmu bernilai ibadah. Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Allah seakan-akan di depanmu. Ka'annaka tarahu. Tapi kita tidak bisa melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya, memang kita tidak bisa melihatnya. Fa'innahu yaraka. Sadarilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Melihat kamu di mana saja, kapan saja. Apakah kita lagi ngajar? Apakah kita lagi istirahat? Apakah kita terlambat? Apakah kita bolos? Jangan diangkat. Allah tidak melihat kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Di mana saja. Sadari itu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Berdiri dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat utama. Ya. Sehingga disebutkan. Bukan berarti ketika kamu lagi nongkrong Allah nggak tahu. Allah lihat, Allah tahu. Bukan berarti ketika kamu mengajar Allah nggak tahu. Bukan berarti ketika kita bolos Allah nggak tahu. Ya maka dia yang melihat kamu hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan ketika kamu melakukan perubahan-perubahan gerak, taqallub, ya, berubah-ubah gerak fis sajidin, di tengah-tengah orang yang bersujud. Walaupun ayat ini menjelaskan tentang berdiri dalam sholat dan melakukan gerakan-gerakan sholat yang dilihat oleh Allah, ini menunjukkan utamanya. Ingat ketika kita berdiri dan ketika kita rukuk, sujud, taqallub, Allah melihat kita. Ingat pula di mana saja dan kapan saja Allah selalu
melihat kita. Allah selalu bersama kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat segala perbuatan kita, itu akan melahirkan ihsan, kerja tuntas, kerja rapi, ihsan, amalan terbaik. Itu hasilnya. Ketika kita mengajar dengan ihsan, mengajar dengan baik, itu karena kita sadar Allah melihat kita. Ketika kita ngajar kita nggak berani bolos, ketika bekerja nggak berani kita bolos, gak etis, kita terlambat. Kesadaran diri bahwa diri kita telah membekali diri dengan ketakwaan, dengan rasa takut, dengan muraqabah, Allah memantau kita, maka akan lahirlah kerja yang ihsan, kerja yang ikhlas, kerja yang baik, yang sempurna. Itu hasilnya. Sudah barang tentu para ustadz dan ustazah, ya, di samping takwa kepada Allah dan muraqabatullah itu melahirkan kerja yang ihsan. Kalau kita sholat, kita ibadah yang ihsan. Kalau kita bekerja, kerja yang ihsan. Ketika kita mengajar di halaqatul Quran, mengajar yang ihsan. Ketika kita mengajar di sekolah, mengajar yang ihsan. Selalu ihsan. Dan kalau kita sudah melandasi hidup kita dengan bekal ketakwaan, maka segalanya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan solusi terbaik. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Selalu ada jalan keluar yang terbaik. Dia gak akan menghadapi kesulitan seterus-terusnya. Bahkan kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Gak ada orang yang menghadapi kesulitan terus-terusan. Kesulitan hidup terus-terusan. Enggak. Dalam sebuah hadis sampai dikatakan, apabila kesulitan itu masuk ke dalam satu ruangan, satu lubang, maka dikejar oleh kemudahan. Begitu. Dia akan keluar karena dipepet, didampingi terus dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak mengira-ngira. Rezeki, apakah rezeki itu berupa ilmu, apakah rezeki itu berupa rahmat, berupa nikmat, berupa berkah.
berbagai pemberian Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak dia sangka-sangka, apalagi dari yang dia prediksi, dia sangka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada dia, kemampuan memisahkan. Wah, ini baik, harus diikuti. Ini salah, harus ditinggalkan. Ini diredoi, perlu dilaksanakan. Ini dimurkai, harus dijauhi. Seperti yang kita minta kepada Allah. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kebenaran tapi nggak ngikutin kebenaran itu. Waladhdallin. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, seperti orang Nasrani. Nggak tahu kebenaran. Sehingga dia tempuh jalan yang sesat. Itu manfaatnya. Karenanya pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi agar kita jadikan bekalan kiprah kita ke depan. Para ustadz dan ustazah, ya, hendaknya kita song-song masa depan kita, kiprah kita di Darul Quran Mulia, baik sebagai karyawan ataupun sebagai pengajar, sebagai guru halaqatul Quran, guru di sekolah, atau apapun amanah yang diberikan kepada kita. Selamat bekerja, selamat untuk mengemban tugas, dan semoga sukses, serta jadikanlah ketakwaan itu sebagai bekal kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Jadikanlah ketakwaan, takut kepada Allah, rasa muraqabatullah itu selalu lekat pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua langkah dan kiprah kita. Demikian dari saya. Dan akhirnya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Kiai Haji Abdul Hasib Hasan yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa beramal solih. Untuk door prize yang kita umumkan di pamflet itu totalnya ada 19 juta. Sebetulnya mungkin yang akan dibagikan itu lebih. Yang pertama, hadiah yang akan dibagikan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Nanti ada datanya di database di Ustadz Mukhlis, dan insya Allah datanya semuanya sudah terekap. Kemudian hadiah untuk 5 orang yang mengikuti acara ini paling awal bergabung. Saya akan umumkan. Yang pertama Ustadz Firman Syahlubis. Kemudian yang kedua ada Ustadz Mustafa.
Kemudian ada Ustazah Hilwa Banan. Kemudian ada admin Deki. Ini nanti kita akan telusuri siapa dengan nama seperti itu. Kemudian ada Ustazah Heni Suryati dari SDIT. Yang pertama gabung ini mendapat tambahan hadiah sebesar Rp50.000 per orang. Kemudian untuk kuis juaranya, juara pertama Ustazah Risha mendapatkan hadiah Rp300.000 tambahan. Kemudian Ustadz Muhammad Yusuf dari SMPIT Putra mendapatkan hadiah Rp200.000 tambahan, dan Ustazah Shirley dari SDIT mendapatkan tambahan Rp100.000. Begitu juga di kuis kedua, Ustazah Rafki SMPIT mendapatkan hadiah tambahan Rp300.000. Ustazah Ruqoyah dari SMPIT Deki 2 mendapat tambahan hadiah Rp200.000, dan juara ketiga Ustadz Arif dari SDIT mendapatkan hadiah Rp100.000. Itu jadi hadiah utamanya akan dibagikan secara merata. Satu orang akan mendapat Rp100.000 yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan hadiah-hadiah tambahan tadi akan ditambahkan kepada orang-orang yang 5 orang pertama gabung dan yang mendapatkan juara di kuis tersebut. Hadiah insya Allah akan dikirim melalui rekening masing-masing paling lambat 1 minggu setelah acara halal bihalal ini selesai. Sekian pengumuman hadiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ustadz-Ustazah yang sudah bergabung. Kita tutup acara halal bihalal ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz-ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf lahir batin. Ya, yang menang traktir nih yang tadi 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.